muakhar, marfu. Dan al-mubin sifat dari mubtada yang jelas. Maka maknanya para rasul itu hanya diberikan dalalah wal bayan. Memberikan hidayah, menunjukkan kepada yang hak. Tapi menunjukkan kepada yang haknya dengan dalalah yang mubin. Seperti di sini al-balagu al-mubin. Kenapa kita katakan sifat al-mubin? Karena dia, Nabi ini mempunyai wahyu dari Allah. Baik Nabi Muhammad, baik Nabi Musa, baik Nabi Isa, baik Nabi-Nabi yang lain, Ibrahim, Nuh. Maka dinamakan al-balagul mubin, mempunyai hujjah yang nyata. Namun, innama ala rasulina al-balagul mubin hanya mendakwahkan kebaikan kepada agamanya saja. Itulah tugas para rasul. Namun dalam permasalahan pemberian hidayah, dari hidayah yang merupakan penyebab seseorang masuk kepada surga, maka di sini tidak ada hak untuk para nabi. Sehingga di sini yufidul hasr dari segi makna, innama ala rasulina al-balagul mubin, maka tidaklah hanya rasul-rasul kami itu menyampaikan dengan hak. Itu makna yufidul hasr, bahwa para rasul hanya mempunyai hidayah, dalalah wal irsyad saja. Adapun al-ilham dan taufik, memasukkan seseorang kepada surga, maka tidak bisa. Seperti ucapan yang lain di Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maka di dalam ayat ini diberikan contoh innama yufidul hasr, karena yang diinginkan tidaklah para rasul kami hanyalah penyeru saja, namun menyeru kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya. Maka di sini yufidul hasr. Tinggal masalah sekarang. Maka apakah kalau begitu setiap datang innama dan yufidul hasr hakikatnya, apakah harus takdim al-khobar alal mubtada seperti di sini innama ala rasulina al-balagu, ataupun dicontoh innama indaka zaidun? Apakah harus seperti itu? Inilah yang jadi permasalahan. Maka jika kita melihat tatabbu kepada Al-Quran, di sana di Al-Quran banyak yufidul hasr innama dan di hadis. Namun di sana tidak diakhirkan mubtada dari khobarnya. Seperti contohnya yang dekat ucapan Allah Jalla wa'ala, misalnya innamal mu'minuna ikhwatun. Maka apa i'rab innamal mu'minuna ikhwatun? Innama sama kafal makfuf atau kafal makfufah, kafah al makfufah, maka dia itu maknanya nafi wal isbat, yufidul hasr. Al mu'minuna mubtada marfu, wala matrofihi apa? Waw, li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ikhwatun khobaruhu. Maka di sini tidak diakhirkan mubtada dan diawalkan khobar. Wa ma'adalik yufidu madahuna, yufidu al-hasr. Innamal mu'minuna ikhwatun, maknanya tidaklah bagi seorang mukmin itu kecuali harus bersaudara. Maka di sini tidak diakhirkan khobarnya. Dan begitupun contoh yang lain banyak di dalam Al-Quran juga. Innamat taubatu 'alallah. Innamat taubatu 'alallah. Bahwa sungguhnya taubat itu atas Allah. Seseorang bertaubat hanya kepada Allah. Di sini apakah yufidul hasr? Jawabnya na'am. At-taubah, bahwa taubat itu hanya kepada Allah. Jika seseorang berbuat dosa dan dia bertobat,
maka taubatnya hanya kepada Allah. Karena Dia Ghafurun Rahim. Dan berapa dari al-adillah yang menyebutkan tentang Allah menerima ampunan dari hambanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dan di dalam hadis-hadis yang banyak, hadis diantaranya yang sering kita ulang dari Anas ibnu Malik dengan sanad yang hasan, dari Ali ibni Mas'adah, dari Qatadah, dari Anas, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa seluruh manusia itu dalam keadaan berdosa, dan sebaik-baiknya yang berdosa mereka orang yang tawabun, maknanya kembali bertaubat kepada Allah. Dan di hadis nuzul yang muttafaqun alaih, bahwa Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah meminta, di sini mengatakan, wa man yastaghfiruli aghfirulahu. Barang siapa yang dia meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Maknanya meminta itu ampunan hanya kepada Allah. Begitupun di sini innamat taubatu 'alallah, bahwa sungguhnya meminta taubat ampunan itu hanya kepada Allah. Yufidul hasr aula, na'am. Tidak boleh kita meminta ampunan kepada selain Allah. Bal taubah minal ibadah. Barang siapa yang meminta ampunan kepada selain Allah, maka bisa menjadi syirik karena memalingkan ibadah. Allah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk tubu ilallah taubatan nasuha. Ini pun menjadi pendalilan taubat itu hanya kepada Allah. Dia berikan taubat kepada qasis, kepada pendeta. Maka para bandar-bandar narkoba yang telah banyak membunuh manusia dengan narkobanya, dan juga membunuh polisi karena operasi mereka digagalkan, terjadi pertempuran dengan polisi ataupun dengan geng-geng mafia yang lain. Jadi cerita film mafia. Alhasil penuh dosa. Gampang, mereka kan orang Italia. Sumbernya dari Katolik adalah di Vatikan. Datang saja kepada qasis, pendeta yang besar. Akui dosa-dosa kamu dan berikan upeti. Selesai dosa. Dan itu keadaannya. Sekarang pun seperti itu. Maka para pendosa besar meminta ampunan langsung kepada qasis. Ada kamar khusus, aku telah demikian, wahai Bapak, aku telah demikian dan demikian dan demikian. Belum dijawab. Baru telah diampuni dosa-dosa kamu setelah memasukkan harta. Maka itu yang ada di ajaran mereka. Maka mereka berbuat dosa, tinggal datang ke gereja dan menebus dosa-dosa mereka, berkata kepada qasis dan memberikan uang untuk qasis, maka diampuni dosa-dosanya. Maka di sini di dalam ayat innamat taubatu 'alallah, bahwa meminta ampunan itu hanya kepada Allah. Yufidul hasr aula, yufidul hasr. Tapi bagaimana i'rabnya? Innamat taubatu, at-taubatu madza? Mubtada. Wa kadzalika 'alallah jar majrur khobar muakhkhar. Maka di sini syahidnya, apakah mubtada harus diakhirkan menjadi innama 'alallahi taubatu? Begitu juga bisa. Namun di sini kok taubahnya di awal, dan begitupun innamal mu'minuna ikhwatun, kok al mu'minuna mubtada di awal tidak diakhirkan. Dari dua contoh ini saja di Al-Qur'an dan banyak yang lainnya yang menunjukkan tidak seakan-akan kewajiban untuk diakhirkan dari mubtada. Contohnya innamal hayatud dunya
laibun. Innamal hayatud dunya laibun. Mana mubtada'nya? Innamal hayatu ad-dunya laibun. Hayatud dunya di sini mubtada, laibun khobarnya. Begitupun di dalam hadis, innamal mu'minuna, di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Maka tentunya binniyat di sini masuk harfu jar berarti khobar. Maka dia muakhar. Innamal a'malu, al-a'mal mubtada. Dan apakah di sini yufidul hasr? Jawabnya na'am. Diartikan innamal a'malu binniyat, tidak ada amal-amal yang diterima oleh Allah kecuali dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka di sini di dalam hadis ini pun menjadi penjelas bahwa al-a'malu mubtada dan binniyat khobarnya. Maka di sini tidak diakhirkan mubtada, tetapi al-a'malu mubtada binniyat jar majrur khobarnya, maka tidak diwajibkan untuk taqaddam. Dan juga kita rujuk kepada kebanyakan di dalam surat Al-Baqarah, seperti di awal-awal Allah berfirman, innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Maka di sini nahnu mubtada, muslihun adalah khobarnya. Dan juga di dalam ayat yang lain, innama nahnu mustahziun. Dan juga disebutkan innama nahnu fitnatun. Maka dari tiga ayat ini, innama nahnu mustahziun, innama nahnu muslihun, innama nahnu fitnatun, yufidul hasr. Maka tidaklah kami ini dijadikan di Babil wa Harut wa Marut, di Babil, Harut wa Marut, kecuali innama nahnu fitnatun. Tidaklah kami ini diutus kecuali untuk membuat fitnah. Dan begitupun di saat disebutkan kepada orang-orang munafik bahwa la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat keburukan di muka bumi ini. Innama nahnu muslihun, yufidul hasr. Maka tidaklah kami ini membuat fasad, innama, kecuali kami ini pembuat kebaikan, nahnu muslihun, yufidul hasr. Tapi kenapa tidak innama muslihuna nahnu? Wallahu a'lam. Dari adilah-adilah di sini, apakah wajib yataqaddam al-khobar ba'da innama wa arada bihi yufidul hasr? Maka dari adilah-adilah yang ada, innama taubatu 'alallah, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan di sana ada juga ayat yang menunjukkan kepada takhir al-khobar, takdim al-khobar, innama ala rasulinal balagu. Maka di sini dari jama' al-adillah wallahu a'lam, apakah wajib mengakhirkan khobar dari mubtada? Maka wallahu a'lam, dari adillah yang ada, dohirnya tidak wajib meskipun yufidul hasr. Namun seperti tadi kita katakan tidak wajib, kemudian di sini adilahnya innamal mu'minuna ikhwah, tidak wajib. Dan juga disebutkan innama at-taubatu 'alallah, innama nahnu muslihun, innama nahnu fitnatun, innama nahnu mustahziun. Maka tidak diakhirkan khobar. Maka wallahu a'lam, yang jelas dari contoh-contoh ini, apakah hukumnya wajib innama itu harus mengedepankan khobar? Maka adillah tidak seperti itu, wallahu a'lam. Maka ini perkara yang kedua. 12.14 sudah adzan? 1 menit lagi. Khalas tasmi'ul matan. Khalas intaha dars wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.